mulai acara pada malam ini, yaitu mari ngop atau mari kita ngopi bareng Kalista 28 bersama Kang Burhan, spesialis alumni Gaya YST Akprin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pada malam ini saya buka. Di sini juga sudah ada semua pemateri. Untuk itu bisa langsung ke moderator. Silakan moderator. Terima kasih Idar sudah membantu di planning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam semuanya. Salam kemenangan untuk Kang Burhan. Kita harus mendengungkan itu terus. Apapun yang terjadi, salam kemenangan untuk Kang Burhan. Baik. Oke. Jadi, Ikatan Alumni Geologi Akprin Yagista malam ini kita akan lebih santai. Saya sepakatnya kita santai, kita ngangkring dan kita ngopi di Kalisak 28 sambil mengkonsolidasikan diri kita semuanya, memantapkan hati dan jiwa kita pada pilihan yang sebenarnya, karena tidak ada pilihan lain hari ini, hanya nomor satu. Yang juara itu nomor satu. Lomba di mana-mana itu juaranya nomor satu. Yang nomor dua itu kalau Piala Dunia itu mana ada juara nomor dua, nggak ada. Jadi juara itu nomor satu. Itu motivasi juara kita malam ini. Setuju. Jadi kalau saya ada beberapa panelis yang spesial bagi Geologi Akprin malam ini adalah hormat dari kami semua untuk Bang Godang. Terima kasih Bang Godang. Ini kalau harus ada pemberian keluarga Yagista yang spesial, istimewa, Mas Didik, Bang Godang nih harus diangkat. Oke, ada Bang Godang, Saban, ada Aditya Nugroho, Didik Kushermawan, ada Gusfri Manuel, ada Bawono Dwiratityo, dan Muhammad Ikhwan yang akan menyampaikan pemikiran-pemikiran cerdasnya terkait dengan kondisi real hari ini dan kedepannya seperti apa, sebagai bagian dari kita menyatukan ide kita, langkah kita untuk kemenangan Kang Burhan. Ini rundown acara yang malam ini sebetulnya santai tapi ada rundownnya yang sudah dikreatifkan oleh tim kreatif di Yagista. Pembukaan tadi oleh Desio sudah. Jadi kita nanti akan masuk pada materi pertama, itu nanti Bang Godang akan menyampaikan. Sesi pertamanya adalah Bang Godang. Sesi keduanya nanti ada Gusfri Manuel. Kemudian dilanjutkan sesi ketiganya ada Muhammad Ikhwanto. Yang keempat ada Bawono. Yang kelima ada Aditya Nugroho. Kemudian kita ada tanya jawab diskusinya di situ. Kang Burhan akan hadir bersama kita pada sesi terakhir sebagai bagian dari konsolidasinya kita nanti bersama tim yang ada. Baik, kita akan mulai di sesi pertamanya kita. Ada Kang Godang. Saya coba share screen dulu. Saya pikir kita tidak perlu terlalu resmi sampai harus mengenalkan Kang Godang itu siapa, Ikhwanto itu siapa. Kita lebih ngalir ya Bang Godang, karena sepakatnya bahwa Akprin kita lebih pada bagaimana mengkonsolidasikan apa yang pernah kita coba menyampaikan bahwa kita akan dengan angka sekian, hari ini kita harus lebih ngegas lagi untuk capai angka pernah kita sepakati. Mudah-mudahan tercapai, amin. Baik, waktu disampaikan ke Bang Godang, silakan untuk bisa menyampaikan pemikiran-pemikiran cerdasnya terhadap kita semua ke depan dan tentunya untuk kemenangan Kang Bur ke depan. Monggo Kang Godang, 10 menit kami sampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini tanggal 21, tinggal 4 hari lagi itu detik-detik terakhir bagaimana bergerilya. Jadi kita tidak seperti Kang Burhan masuk ke kampus A, kampus B di awal-awal memperkenalkan diri, ini, itu, dan sebagainya. Karena saya mengikuti begitu banyak rentetan introduction dari Kang Burhan dan sebagainya, itu sudah fix dan kita sudah sepakat. Jadi yang hadir di sini adalah yang fanatik 01, tidak ragu lagi. Nah, topik yang ingin saya diskusikan untuk dengan Kang Burhan, tim maupun Akprin maupun yang
tadi ada apa Mas dari UGM ya, dari Mas Evi ya, tentang asproditegi. Kebetulan saya pernah mengisi salah satu sesi asproditegi, kalau nggak salah asproditegi 20 ya, tentang REE section. Nah sekarang 20, sekarang kayaknya 26 ya Pak Hil, itu berapa ya? Saya udah lupa, nggak gitu ikuti. Terobosan asproditegi ini dalam memajukan geosains Indonesia, di mana letakkan batu pertama dan runningnya itu sudah sangat terasa. Ini adalah suatu terobosan yang luar biasa yang bisa kita sebut sebagai kampus terbuka, di mana selama ini kan kita mengenal ada dua sumbu. Kalau bumi ada sumbu kutub utara, kutub selatan ya. Ada sumbu namanya Padepokan Timur, UGM and surrounding, termasuk juga alma mater Akprim, UPN dan STTNAS. Kayaknya itu ya, apakah ada satu lagi ya? Maupun sumbu yang ada di barat, ITB and surrounding. Nah, sedangkan utara saya belum tahu apakah sudah tervaksinasi. Jadi ini kampus terbuka ini diikuti oleh mahasiswa. Ini kan asproditegi khusus untuk S1 ya. Nah, acara ini bisa juga diikuti yang non mahasiswa S1, itu luas cakupannya. Bisa juga yang sudah para dosen dan sebagainya yang sub bidang lain tapi ingin refreshing ke bidang yang berbeda. Ibarat contoh orang vulkanologi tapi ingin lebih lihat lagi bagaimana geokimia lebih luas, bisa lihat ke sub bidang geokimia, seperti contoh saya presentasi RE. Jadi dari sub bidang lain bisa masuk untuk refreshing yang baik itu mahasiswa maupun non mahasiswa, baik itu yang profesional, yang praktisi dan lain sebagainya. Jadi di sana bisa cross disiplin ilmu untuk saling melihat kembali teori-teori lama dan sebagainya. Pertanyaan saya begini Kang Burhan, ide dan pemikiran untuk membentuk asproditegi itu awal ceritanya dari mana? Karena sejak Yagi pertama sampai sebelum yang ini Pak Sumandaro periode tidak terpikirkan adanya namanya collecting atau kampus yang terintegrasi. Kira-kira itu pertanyaan saya dulu, Kang Burhan. Nanti saya masukkan langsung sebagai usulan ya. Mungkin karena kan tadi saya bilang asproditegi itu di set up untuk interaksi antar kampus untuk S1, tapi juga bisa diikuti oleh yang S2, S3 dan sebagainya untuk refreshing kembali. Usul saya sebagai berikut. Mungkin someday suatu saat bisa di-insert namanya asproditegi plus. Apa itu plus? Salah satu contoh, kalau contoh seperti yang saya keahlian yang saya lakuin itu di bagian geokimia dan RE, contohnya mendiskusikan mana teori-teori lama yang sudah expired dan coba dipropose atau dibuka kembali atau dipertegas teori-teori yang baru seperti apa. Karena kita harus akui geologi, kalau saya mengamati, kalau saya di bagian geokimia ya, saya pernah presentasi bahwa model geokimia yang dipropos dari tahun 1950-an sampai tahun 2000 ada kurang lebih 300, mungkin lebih. Nah, ada yang sudah expired dan sebenarnya kita tidak tahu mana yang expired. Sehingga mahasiswa yang sudah lulus dan sebagainya kan tidak kecimpung di bidang akademik, tapi udah di bagian praktisi. Nah, tidak melihat lagi teori-teori seperti itu. Nah, ini yang saya sebut sebagai asproditegi plus itu, ini hanya contoh saja ya, maksudnya membicarakan teori-teori lama ataupun teori-teori yang kemungkinan baru atau yang dipropose menjadi baru. Ini contoh. Atau yang lainnya lagi, contoh dari petrologi mungkin ada suatu penemuan, atau mungkin dari vulkanologi ada ide yang uncommon loginya atau bagian sedimentologi dan sebagainya. Ya tentu nanti si pembawa yang itu yang pengisi pemberi materi yang asproditegi plus itu harus mempersiapkan dengan luar biasa matang dengan segudang argumen-argumennya, karena yang namanya plus itu ya, asproditegi plus itu yang hadir pasti para akademisi atau para praktisi atau profesional yang akademitik. Di sana kita berbicara lagi masalah teori ini dan teori itu dan sebagainya, diinsert dengan berupa mungkin penemuan dan sebagainya.
Di sini saya ingin tegaskan kepada teman-teman yang Akprin dan yang lainnya yang ada hadir di sini. Jadi seorang ilmuwan, geosaintis, jangan kita khawatir dengan istilah berdebat. Berdebat bukan sesuatu yang haram. Berdebat malahan membuat kita lebih bersiap mempersiapkan sesuatu argumen yang sangat matang untuk dibicarakan. Apakah tepat atau mungkin ada sedikit koreksi dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu dari pengantar dari saya untuk diskusi dengan Kang Burhan malam ini. Sekian, kembali ke ininya moderator. Baik, terima kasih. Itu pemantik di awal oleh Bang Godang tentang bagaimana ceritanya sampai munculnya Asproditegi yang sampai hari ini membuat satu kekuatan tersendiri tentang kurikulum kependidikan geologi di perguruan tinggi. Nah, itu nanti dijawab atau lebih rinci lagi, lebih detail lagi oleh Pak Bur nantinya. Banyak hal yang akan dikupas malam ini secara perlahan, termasuk bagaimana teori-teori lama oleh Bang Godang tadi bisa kita naikkan kembali dan lebih matangkan lagi. Baik, bersama kita di sini sudah ada Ketua Ikatan Alumni Geologi Institut Sains dan Teknologi Akprin, Mas Didi. Mas Didi, bisa dihidupkan mic-nya. Mohon maaf, Mas Didi. Ya. Jadi sebelum masuk kepada nanti panelis yang lain, kami memberikan waktu spesial untuk Mas Didi untuk bisa menyampaikan terkait bagaimana IAGISTA ke depan dan dukungannya terhadap Kang Burhan. Silakan, Mas Didi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami ucapkan khususnya kepada Kang Burhan, Kang Yulianta, kemudian pemateri dan seluruh alumni XT Akprin dan yang dapat mengikuti acara pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita sama-sama mengaturkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahannya lah kita diberikan kesempatan mudahan untuk bisa mengikuti acara pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih selaku Ketua IAGISTA kepada Kang Burhan yang telah memenuhi undangan untuk ngobrol bareng dalam acara spesial alumni IAGISTA ini. Mudah-mudahan nantinya dengan Kang Burhan bisa ikut ngobrol di sini bisa mengetahui kondisi dan keinginan dari alumni Geologi Akprin. Jangan kita menaruh harapan besar nanti apabila Kang Burhan menjadi IAGI 1, harapannya nanti kita bermanfaat khususnya bagi anggota IAGI, lebih khusus lagi bagi alumni Geologi Akprin, dan saya mendorong pada semua alumni Geologi Akprin, mari kita bersama-sama mensukseskan pemilu IAGI dengan memberikan suara kepada Kang Burhan untuk terpilih menjadi Ketua IAGI 1 ke depannya. Mungkin itu dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selaku Ketua IAGISTA, mari kita sukseskan acara pada malam ini supaya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas dukungan dan arahan selanjutnya fatwa dari Ketua IAGISTA harus kita menangkan. Saya pikir itu adalah kuncian malam ini. Tidak ada tawar-menawar lagi. IAGISTA setelah ini menjelang ke tanggal 25. Ayo kita gerilya lebih kencang lagi, Mas Didi ya. Harus kita balikan keadaan yang ada. Baik, panelis yang berikut. Panelis yang berikut sesuai dengan rundown yang ada di kami tadi. Ada Mas Gusfri Manuel. Mas Gusfri bisa dengar? Ya, bisa dengar, Pak Moderator. Ya, silakan Mas Gusfri. Disampaikan Mas Gusfri ini salah satu Pak Bur, Pak Godang dan Mas Yulianta semuanya. Salah satu dari alumni Akprin yang hari ini sudah tersertifikasi CPI-nya untuk batu bara. Ya, Mas Gusfri benar ya? Ya, benar, terima kasih. Baik. Silakan Mas Gusfri. Terima kasih. Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Rekan-rekan alumni Geologi Akprin Yogyakarta dan juga tim suksesnya Pak Kang Burhan. Ya, selamat malam Kang Burhan.
Ya ini saya diberi waktu dan kesempatan untuk bisa menyampaikan beberapa hal di sini. Saya tertarik dengan, saya langsung aja kita nyantai aja Pak ya. Mungkin ini katanya waktu untuk santai. Jadi saya tertarik dengan visi misi ya Kang Burhan, bagaimana ada yang di sini saya lihat program kerja ya, ada 1, 2, 3 sampai 7 ya, 7 program kerja. Nah, jadi saya tertarik dengan yang lain, yang saya bahas mungkin nomor 2 aja Pak, dengan yang serdadu ya, ini sertifikasi dan edukasi. Ya ini karena saya punya sertifikasi CPI juga, saya kebetulan di Perhapi kemarin itu. Jadi di sini saya tertarik sertifikasi dan edukasi ya, serdadu ya. Jadi bagaimana pengakuan kompetensi, keahlian, pelatihan, pengelolaan pertemuan ilmiah dan publikasi. Nah, bagaimana saya sendiri sekarang saya domisili di Kalimantan Tengah, Pak. Di alumni teman-teman di sini banyak ya. Mungkin kepengurusan Pengdanya belum terbentuk ya, karena mungkin di Kalteng sendiri dia belum ada teknik geologi ya. Universitas ada tapi masih ada jurusan pertambangan ya. Jadi akhirnya pertambangannya, ketua jurusannya malahan alumni kita Pak. Ya alumni kita angkatan siapa? Mas Pahrul ya salah ya. Jadi akhirnya karena dia jurusan pertambangan, akhirnya dia merapat ke Perhapi ya, karena rekan-rekan pertambangan. Jadi di sini akhirnya terbentuklah Perhapi. Tapi ya akhirnya padahal teman-teman geologi banyak. Ya sampai di salah satu dosen-dosen yang di pertama juga banyak dari geologi juga. Jadi kita berharap kedepannya bisa terbentuk di sini, dan juga bagaimana ini kita berharap sih ada edukasi ya, ada bagaimana di sini kita bicara dengan bagaimana tentang ini saya menyampaikan di awal, dan juga ini saya langsung ke bagaimana saya menyampaikan mengenai pengembangan kompetensi keahlian serta pelatihan ahli geologi Indonesia. Jadi saya berharap bagaimana visi yang nomor 2 serdadu ini bisa terlaksana, maksudnya merata terdistribusi. Bagaimana di Perhapi sendiri, saya lihat organisasi ini dia punya masuk ke kampus-kampus ya. Jadi saya berharap kalau kita nggak punya kampus geologi di sini, untuk pengembangan teman-teman yang alumni, yang pasti karena di sini nggak ada universitas yang teknik geologi jurusan, pasti alumninya banyak di sini. Sini alumninya banyak Pak, karena di sini bukan cuma batu bara potensi, emas juga, mungkin mineral juga banyak di sini ya. Mungkin rekan-rekan ketahui juga zirkon ya banyak, rutil banyak. Ya mungkin yang tadi Pak Gondang sendiri bicara RR, jadi bisa dapat di sini Pak, bisa banyak dapat di sini. Jadi ya ini bagaimana edukasi dan kompetensi, saya berharap itu sampai ke yang tidak ada, kan tidak ada universitas atau teknik geologi itu bisa merata sampai ke sana. Saya berharap nanti kita di kompetensi yang keahlian ini bisa sampai ke terdistribusi ke masing-masing itu se-Indonesia. Kita berharap Indonesia, nah itu terdistribusi di sana. Dan juga karena mengingat pentingnya kompetensi ini Pak, karena untuk menyiapkan sumber daya manusia SDM yang bermutu sesuai dengan tuntutan kebutuhan bidang energi dan sumber daya mineral, sektor mineral dan batu bara. Jadi ini salah satu tuntutan. Saya merasakan sendiri sebagai kompetensi, mengikuti sudah sebagai CPI juga merasa sekali bagaimana kita kompetensi ini diperlukan sekali, bagaimana keahlian kita di bidang estimasi. Saya karena di estimasi sumber daya, kita dibutuhkan sekali. Dan juga akhirnya rekan-rekan yang lain banyak juga berkompetensi ya kita banyak sekali ya, ini kewajiban kepada pemerintah ya, kita menurut peraturan nomor 55/2010 bagaimana bidang penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan itu penerapan standar kompetensi ya, salah satunya pasal situ penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan, adanya kompetensi juga tenaga teknik. Terus di Permen SDM juga nomor 42 tahun 2016 dan juga tentang standarisasi kompetensi kerja bidang penerbangan. Di situ seperti memiliki kompetensi kerja di bidang POM. Jadi POP, POM, dan PU. Jadi banyak rekan-rekan geologi juga berkompetensi di situ. Jadi POP, POM. Jadi akhirnya KTT. Nah akhirnya kita mau ini bagaimana edukasi, kan ini ahli geologi ini. Kita mengedukasi teman-teman berkompetensi di bidang, ya mungkin banyak sekali yang teori ya, mungkin banyak sekali ya di ikatan teman-teman bicara tentang jebakan, bicara tentang patahan, struktur, macam-macam lah gitu kan.
Akhirnya karena ini tidak terdistribusi pelatihan dan lain-lain sampai ke daerah dan lain-lainnya, nggak kejangkau, akhirnya ya teman-teman berkompetensi di yang kompetensi teknik semacam yang pengawasan tadi itu, karena tuntutan zaman ya, tuntutan perkembangan, akhirnya ya lama-lama mungkin mereka lupa gitu. Akhirnya ya contoh sedikit, kita di Kalteng banyak akhirnya nggak berpartisipasi dalam, saya sudah sampaikan, ayo ikut nih IAGI, daftar nih anggota, akhirnya ya karena mereka nggak ini ya, edukasi nggak sampai ke mereka, karena tuntutan zaman mereka harus kerja di perusahaan, mereka harus ikut kompetensi ini gitu. Jadi saya berharap ini kita ngobrol santai aja, bagaimana ini penting sekali yang tadi saya tertarik dengan nomor 2 tadi, yang visi Kang Burhan tadi, ya kita bagaimana ini visinya ini bisa serdadu ya, wah ini serdadu Kalteng misalnya, serdadu Jakarta, bukan seluruh serdadu di Indonesia bisa ada di seluruh Indonesia. Saya berharap itu Kang Burhan, mungkin saya berharap teman-teman rekan-rekan juga bisa menyadari ini, bagaimana pentingnya pengakuan kompetensi ini, pentingnya pengembangan ini kompetensi ini. Kita jangan aja berpikir bahwa kompetensi, ya kebanyakan rekan-rekan ada karena tuntutan ya ini POP, POM. Nah itu kita di IAGI nggak ada itu kan, mungkin adanya ya keahlian dan ya ilmu geologinya lah, seperti itu edukasinya. Mungkin itu aja mungkin saya sampaikan malam ini mengenai yang nomor 2 tadi, khususnya serdadu, sertifikasi dan edukasi. Ya mungkin saya tidak tahu program secara detail, mungkin setelah terpilihnya mungkin Kang Burhan mungkin bisa detail dia programnya. Ini hanya mungkin visi misi, saya berharap lebih rinci lagi saya terpilih itu bisa terjangkau seluruh Indonesia Pak, edukasinya. Terima kasih, mungkin saya sampaikan moderator, silakan lanjut Pak. Baik, terima kasih Mas Gusri. Jadi ketertarikan Mas Gusri dari Mas Gusri dan teman-teman lainnya, Kang Burhan punya satu desain program yang namanya Sabta Daya. Nanti disampaikan secara detail oleh Kang Burhan. Yang jelas, IAGI dan para geologis harus handal, berdaya guna, dan bermartabat melalui tadi Sabta Daya tadi. Jadi akan disampaikan secara detail, secara tuntas oleh Kang Burhan nanti di akhir. Dan saya berharap ini akan menjadi satu yang sangat spesial buat kita di Akprin. Sudah waktunya. Bahasa kecilnya begini. Kalau sudah kecil, ayo kita berbaur dan berkolaborasi dengan yang besar agar kita sama-sama menjadi besar. Jangan yang kecil, tapi malah mengecilkan diri lagi. Baik, yang berikut panelis yang ketiga, saya persilakan. Panelis yang ketiga, Mas Muhammad Ihwanto. Silakan. Saya menyampaikan, jadi aktivitas beliau ini sekarang lebih banyak kepada geotek ya, Mas Ihwanto ya? Ya betul, Kang Dede. Banyak aktivitas geotek dan pasti di situ banyak hal-hal baru, banyak hal-hal yang ingin disampaikan dan mungkin ini menjadi unek-uneknya sehingga ada solusi yang bisa kita mencair bersama. Tentunya muara dan tujuan malam ini adalah tidak lain dan tidak bukan, tidak ada tawaran lain, Kang Burhan harus menang, itu saja. Silakan, Mas Ihwanto. Baik, terima kasih Bang Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam, Kang Burhan. Selamat malam rekan-rekan semuanya, khususnya alumni Teknik Geologi ISD Akprin tercinta ya. Baik, ini karena forumnya santai ya, saya sebenarnya mau sharing-sharing saja ini. Curhatlah bahasanya nih, mumpung ada Kang Burhan di sini. Jadi ada Kang. Ya, sedikit informasi. Kebetulan saya ini kan sekarang berkecimpung di dunia konstruksi ya. Saya bekerja di salah satu BUMN karya di Indonesia yang sedang mengerjakan proyek bendungan. Flashback ke belakang. Awal saya masuk itu kami itu disodori laporan perencana dari konsultan perencana. Setelah tender, lalu dimulai pekerjaan gitu ya. Pertama yang saya lakukan adalah saya mapping area lokasi kerja, dan ternyata di sana saya temukan beberapa temuan-temuan baru terkait struktur geologinya. Jadi ada indikasi sesar atau weak zone di sana yang memotong as bendungan. Dari kasus ini, lalu saya angkat ke
permukaan di meeting itu. Saya laporkan kepada konsultan dan direksi PU gitu ya. Rupanya di situ ditanggapi, dan ternyata kemarin kami sendiri dari kontraktor itu baru diberikan laporan detail terkait laporan geologi itu setelah agreement, kontrak, dan setelah pekerjaan dimulai. Nah, di situ singkat cerita, di situ ada perlu kajian geologi yang lebih mendetail lagi gitu, Pak. Lebih mendetail lagi, dan dari hasil mapping, dari hasil soil investigasi, kami rumuskan di suatu laporan, lalu suatu ketika kami diskusikan dengan Balai Teknik Bendungan dan KKB atau Komisi Keamanan Bendungan. Dari hasil diskusi tersebut, lalu kami diarahkan untuk lebih detail lagi melakukan studi geologinya, lalu beberapa saran-saran advice dari KKB untuk dilakukan pemboran miring, dilakukan seismik refraksi, dan lain-lain gitu. Oke, arahan itu kami kerjakan, dan didapatkan suatu kesimpulan memang kita harus ada rekayasa konstruksi gitu. Jadi ada perbaikan yang cukup serius di area tapak fondasi bendungan tersebut. Nah, cuman ini mulai polemik muncul di sini karena biaya soil investigasi yang di rencana anggaran biaya itu dimunculkan hanya sekian persen, ternyata membengkak luar biasa, membengkak sekali. Dan selain itu nantinya biaya pekerjaan perbaikan konstruksi itu tadi itu juga membengkak, dan itu di luar dari RAB. Nah, oke, mungkin kami bisa lakukan adendum kontrak untuk penambahan biaya kepada pemerintah itu bisa dilakukan. Cuman itu juga membutuhkan waktu, membutuhkan berkas yang cukup banyak, dan itu tidak mudah gitu loh. Nah, di satu sisi kami dari kontraktor tentunya ingin memberikan suatu produk atau hasil yang bagus dengan mutu yang tetap terjaga. Namun di sisi lain kami dibenturkan dengan berbagai kepentingan dan biaya yang tidak terakomodir di situ. Tentunya kontraktor itu bicara bisnis ya, selain ini. Jadi kadang menjadi dilema gitu loh Pak, dilematis. Di satu sisi saya dan juga teman-teman geologi gitu ya, memang kami betul setujulah teman-teman dari disiplin ilmu lain, teknik sipil itu memang kami sebagai ujung tombak memang membutuhkan advice dari geologi gitu ya. Cuman di sisi lain kami juga dibentur dengan kepentingan dan penambahan biaya-biaya yang banyak tidak terduga, yang akhirnya itu menjadi menjadi suatu persoalan baru gitu loh Pak. Nah, diskusi terus berlanjut, cuman akhirnya yang saya rasakan, ini sedikit curhat saja gitu ya. Jadi yang saya rasakan itu, wah ini permasalahan geologi ini menimbulkan pembengkakan biaya. Nah, ini kan jadi nggak enak gitu rasanya didengar gitu loh Pak ya. Jadi walaupun kami itu selain di pelaksana sendiri ada, selain kontraktor kan tentunya ada konsultan dan juga ada direksi PU ya. Kami bersinergi dan tentunya sama bahwa permasalahan geologi ini harus diselesaikan secara baik dan benar gitu ya. Nah begitu. Jadi kaitannya dengan ini, saya berharap harapannya dengan IAGI ini, dengan Kang Burhan ini, kira-kira pandangannya bagaimana, dan mungkin saya perlu arahan-arahan atau terkait hal ini. Harapan kami untuk kami yang di dunia konstruksi itu supaya ada backup yang kuat gitu loh. Jadi seakan-akan kami itu memang dibutuhkan, tapi di sisi lain juga seperti seperti perlu nggak perlu gitu loh Pak. Padahal kita sadar semuanya tuh di dunia konstruksi
kalau tidak ada analisa geologi dulu itu juga sangat membahayakan untuk hasil konstruksinya sendiri gitu. Kurang lebih begitu. Jadi harapan saya pribadi memang dengan IAGI ini atau nantinya saya pribadi saya ikut mendoakan Pak Burhan semoga menang ya, semoga sukses Pak ya. Jadi harapan saya bisa memberikan backup lah buat kami Pak di sini yang di dunia konstruksi gitu. Karena memang permasalahan ini tidak hanya di proyek saya saja, tapi ternyata di proyek-proyek bendungan lain itu hampir sama. Permasalahan geologi itu tidak dilakukan secara serius di awalnya, yang akhirnya setelah kita lakukan pekerjaan itu menimbulkan problem baru atau menimbulkan tambahan-tambahan pekerjaan baru yang semestinya itu harusnya sudah clear di awal sebelum pekerjaan gitu. Mungkin itu kurang lebih Pak Burhan. Jadi nanti saya mohon ada tanggapan dan dukungan penuh untuk teman-teman di dunia konstruksi. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ikhwan. Jadi selain berdoa harus nyoblos Mas Ikhwan. Woi, pasti Kak. Pasti. Kalau cuma berdoa wajib itu. Sama aja hitungannya, nanti nggak hitung doa, dia hitung hasil. Baik. Siap. Saya nggak kabur ya. Mas Yuli bisa dengar Mas Yuli? Mas Yuli masih ada? Baik. Sesi kita selanjutnya ini ada Mas Bawono yang akan menyampaikan. Sebenarnya saya ingin nyeruput dulu di sesi 1 walaupun di rundown-nya tidak tercover. Saya ingin nyeruput dulu karena saya yakin banyak teman-teman yang punya permasalahan di bagaimana registrasi, terus kemudian nanti aktivasi, terus nanti bagaimana memilihnya. Nah, saya ingin ada seruputan dulu di sesi 1 ini dengan Mas Julianto dan Mas Julianto bisa menyampaikan. Mungkin lagi ke belakang jadi tidak kuning nanti setelah ini. Mas Bawono? Ya. Mas Bawono bisa dengar siap. Saya tidak akan memperkenalkan siapa. Nah, yang ngangkring di depan STM kali sakit itu. Ya. Jadi silakan sampaikan dan intinya adalah bagaimana kita memenangkan Pak Bur. Silakan Mas Bawono. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kang Burhan. Baru kali ini ada pemilu IAGI hebohnya kayak gini ya. Jadi sebelum-sebelumnya jujur ya orang tuh males ya ke IAGI gitu. Oh, apa sih untungnya gabung IAGI pasti pada gitu. Toh kerjaan kita ya jalan gini-gini aja gitu. Nah, partisipasinya IAGI ke masyarakat itu apa? Itu pasti orang akan bertanya-tanya. Bahkan sebagai alumni geologi sendiri kita mikirnya begitu. Saya sendiri gabung sudah belasan tahun. Dulu gabung pertama dari Pemda Bengkulu waktu mendirikan tuh. Kemudian di IAGI acaranya begitu-begitu aja, nggak menarik menurut saya. Nah, harapan saya nanti menjadi lebih ini ya gitu, lebih dikenalnya bukan hanya bagi kalangan geologi, tapi di luar geologi juga harusnya tahu kalau ada kita punya para kumpulan ahli geologi gitu. Nah, kita itu negara yang banyak bencana dan banyak sekali bencana itu. Jadi setiap kali ada bencana pasti di sosmed atau apa itu polemiknya macam-macam itu. Ada yang dari baca ini, baca itu. Nah, kita hendaknya ya kita sebagai ahli itu kita bisa melakukan edukasi yang lebih masif, apalagi di era informasi seperti sekarang. Kemudian sektor-sektor geowisata itu harapan saya para turis guide itu bisa kita lakukan sertifikasi, kita berikan pelatihan, kemudian kita berikan sertifikasi, yang mana di objek-objek yang memang sangat menarik ya bagi kita, tapi bagi orang lain bisa biasa-biasa saja selain bentuknya. Jadi para tour guide itu bisa tahu historinya ini daerah bagaimana, itu bagus. Kemudian peran ahli geologi
tata kota itu sepertinya belum menurut saya. Kan masih banyak penataan wilayah yang dipaksakan gitu ya. Ya memang engineering itu kalau diibaratkan suruh ngecat langit aja harus bisa gitu kan. Engineering itu begitu. Tapi ada hal-hal yang memang tidak bisa ditolerir ya terkait dengan kondisi geologi. Nah, satu itu kemudian harapan saya ketua IAGI yang nanti Kang Burhan ini lebih mudah diakses karena tren pemimpin sekarang itu adalah harus mudah diakses. Kita lihat beberapa gubernur seperti Pak Ganjar, Kang Emil itu sangat mudah diakses oleh warganya, bahkan secara langsung warga yang biasa-biasa saja. Presiden pun juga begitu. Jadi hendaknya ketua IAGI yang nanti Kang Burhan itu sangat mudah diakses oleh siapapun. Jadi ketika ada di kejadian apa itu di sosial media tidak nyari infonya dari wartawan, tapi dari benar-benar yang kompeten gitu. Gitu Kang Burhan. Kalau masalah pekerjaan ya begini-begini saja. Kalau tambang juga ya insya Allah kita jadi raja nikel, amin gitu. Di dunia ya. Kalau tambang batu bara juga nanti akan pulih. Teknologi gasifikasi juga baru masuk kan ya di kita. Kalau dari dunia tambang saya rasa nggak worries, paling itu Kang yang harapan saya sih tentang IAGI ke depan biar lebih menarik gitu. Udah, Bu? Cukup? Itu. Ada lagi, Bu? Mau disampaikan? Ya itu saja. Karena saya yakin ya pasti dari sekian ini banyak yang baru bergabung gara-gara pemilu. Betul. Betul kan? Betul. Ya. Bukan gara-gara pemilu, tapi kewajiban kita memenangkan Kang Burhan. Jadi kita harus bergabung. Ya karena kita ada hope ya, kita ada hope, kita ada harapan gitu. Ada harapan ya kalau bisa harapan itu bisa disampaikan. Oke. Bagus. Ya. Baik. Terima kasih, Pak Ono. Ya, sama-sama. Ada Mas Aditya Rinugroho, bisa dengar? Mas Adit? Iya, Mas Dedi. Ya, masih bisa dengar. Prinsipnya kita curhat-curhatan, bukan berarti kita mengeluh, tapi kita menyampaikan apa yang kita punya hope tadi, kata Pak Ono ke Kang Burhan. Kita titipkan amanah ini ke Kang Burhan, syaratnya adalah ayo kita dukung dan menangkan, itu saja prinsipnya. Sama kayak Gistar ini, kita titipkan amanah ke Didi, sudah jadi kewajiban, apapun arahan Didi, ayo kita satu komando ke depan, ke Kang Burhan tentunya. Silakan Aditya, dari sekarang. Ya, baik, terima kasih Mas Dedi. Selamat malam, Kang Burhan, salam kenal dari saya. Mungkin ini ya, lebih menguatkan dari Mas Bawono tadi ya, sebenarnya apa sih untungnya kita? Suaranya kecil ya Mas? Suaranya terlalu kecil. Oh gitu. Agak jauh mungkin. Orangnya juga kecil itu. Agak jauh kayaknya. Kecil suaranya. Cek. Agak nih. Cukup Pak. Bagus. Sudah bagus? Sudah dengar? Nah, oke lumayan. Dengar. Oke, baik. Mungkin tadi lebih menguatkan lagi dari Mas Bawono tadi ya, yang sudah bergabung dengan IAGI. Sebenarnya untungnya kita masuk IAGI itu seperti apa gitu ya. Karena selama ini kita tidak tahu, hanya sekedar kita bergabung, kita jadi member IAGI, dan dari IAGI sendiri kayaknya untuk informasi untuk bagaimana menjelaskan itu secara jelas kepada member itu kurang. Mungkin nanti di bawah Kang Burhan dan tim hal itu bisa lebih diinformasikan lagi kepada semua member. Jadi angka keaktifan gitu ya. Karena saya mendapatkan info kalau sekarang itu member IAGI itu kan mencapai 6.000 lebih, dan ternyata yang aktif dalam berbagai kegiatan di sana cuma 1.000-an lah. Itu ada apa di sana? Nah, yang dari 4.000 itu seperti apa? Mungkin ketika nanti
Kang Burhan pegang, hal itu bisa diinformasikan dengan jelas, oh benefitnya menjadi anggota IAGI itu seperti apa. Hal itu mungkin bisa mendongkrak bagaimana turut serta dan juga keaktifan member untuk mendukung dari berbagai agenda dan kegiatan yang dilaksanakan IAGI ke depan gitu. Itu mungkin bisa juga menjadi salah satu tolak ukur dan juga bisa lihat keberhasilan dari suatu organisasi profesi ketika anggotanya juga bisa ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan organisasi tersebut. Kemudian karena saat ini saya lebih banyak bekerja di bidang edukasi ya, seperti tadi kalau yang tadi udah mungkin untuk mengembangkan kompetensi secara internal itu sangat bagus dan harus dikembangkan juga oleh IAGI, tetapi di sini mungkin lebih afdol lagi ketika ada perkembangan teknologi, kemudian isu-isu dan update terbaru itu bisa lebih disebarluaskan ke masyarakat gitu. Masyarakat secara umum, secara luas gitu. Tanpa pandang bulu berbagai background pendidikan, usia dan sebagainya. Karena kami mungkin ada keterbatasan untuk itu. Tidak mungkin juga serta-merta kita bisa langsung menuju ke setiap sudut tanah air. Nah, di sini mungkin akan dibutuhkan adanya IAGI ini, Kang. Dari setiap pengda-pengdanya, kemudian mungkin dari anak-anak organisasinya bisa lebih masif untuk lebih mempopulerkan geologi lagi. Karena ketertarikan masyarakat tentang geologi itu besar sekali. Bahkan anak-anak pun banyak yang suka dengan geologi. Dan dari visi misinya Kang Burhan juga adanya program satu Pengda, satu geowisata itu mungkin salah satu tujuan dari IAGI juga untuk lebih mengedukasi masyarakat tentang geologi tadi. Tetapi dari geowisata sendiri juga tadi kayaknya untuk ke masyarakat secara luas itu juga belum maksimal gitu. Saya pernah ikut salah satu kegiatan virtual tour ya di salah satu lokasi geowisata gitu. Dan ternyata kebanyakan yang ikut juga orang-orang geologi gitu. Jadi lebih kayaknya untuk sebaran informasi geologi ini lebih masih terbatas di lingkungan geoscientist atau mungkin peneliti, akademisi dan sebagainya. Jadi mungkin dan geowisata ini saya rasa menarik sekali karena bisa juga menjadi salah satu diversifikasi gitu untuk kegiatan seorang geologis itu seperti apa gitu. Dan mungkin merubah mindset juga kepada adik-adik mahasiswa ya, kalau mungkin pada zaman saya dulu kita ya orientasinya kita bekerja di bidang mineral atau migas. Nah, sekarang mungkin bisa juga beralih ke sana karena semua itu juga bisa menjadi satu potensi yang menarik sekali untuk dikerjakan. Dan di Indonesia saya yakin tidak ada kalahnya lah untuk lokasi-lokasi geowisata yang menarik dan juga menyimpan satu sisi edukasi yang banyak di sana. Hanya saja untuk mendukung pengembangan geowisata tadi itu saya rasa perlu adanya satu kemampuan marketing dan juga mungkin branding ya. Jadi itu juga mungkin bisa menjadi satu soft skill yang mungkin harus diajarkan ke teman-teman, ke mahasiswa-mahasiswa geologi saat ini gitu. Sehingga ke depan itu juga bisa dimanfaatkan di bidang apapun, entah itu di geologi atau yang lain. Kemudian dari sisi komunikasi juga Pak, itu komunikasi bagaimana kita bisa mempopulerkan geologi itu ke masyarakat awam gitu. Itu mungkin salah satu masalah juga bagi kita orang-orang teknis. Karena bagaimana kita bisa mendeliver istilah-istilah geologi yang mungkin relatif sulit untuk dipahami oleh masyarakat secara umum. Di situ kemampuan komunikasi yang baik saya rasa IAGI harusnya juga mendorong untuk mahasiswa-mahasiswa dan juga ahli-ahli geologi yang lain untuk bisa meningkatkan itu. Karena ketika
tadi geowisata dan juga penyebaran informasi geologi itu pasti segmennya berbeda-beda. Bukan hanya orang geologi saja, bukan hanya mahasiswa saja, tetapi pasti ada pelajar, ada anak-anak gitu. Pasti setiap perbedaan persona customer kita, karakteristiknya itu harus memiliki satu treatment komunikasi yang berbeda, sehingga apa yang kita sampaikan kepada mereka itu bisa dipahami dengan baik. Jadi mungkin di situ saya rasa ketika nanti IAGI bisa menguatkan pengda-pengda untuk melakukan kegiatan-kegiatan edukasi yang terus-menerus, yang secara simultan ya, misalnya kegiatan kayak tadi tentang bagaimana kita menghadapi bencana, karena itu juga harus dilakukan secara berkelanjutan, jangan sampai hanya kegiatan-kegiatan seperti itu dilakukan ketika terjadi bencana saja. Dan saya melihat beberapa waktu yang lalu FGMI itu sudah melakukan secara langsung datang ke sekolah, mengenalkan bagaimana geologi itu seperti apa, bagaimana mitigasi seperti apa. Nah, itu mungkin bisa terus dilanjutkan untuk lebih mengenalkan dan lebih kebermanfaatan, berdaya guna seperti tadi di visi misinya Kang Burhan. Berdaya guna mungkin tidak hanya berdaya guna ke dalam untuk anggotanya, untuk geolog-geolog saja, tetapi juga lebih berdaya guna ke masyarakat secara luas. Mungkin itu Kang Burhan, semoga selamat berkontestasi, semoga nanti bisa menjadi IAGI 1 dan sesuai dengan yang diharapkan seperti apa, semua program dan juga visi misi bisa terlaksana dengan baik dan bisa membawa kebahagiaan dan manfaat untuk semua pihak. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, makasih Mas Adit. Banyak hal yang memang akan menjadi hope-nya kita. Dan saya pikir itu sudah menjadi satu komitmen besar Kang Burhan untuk kita semua ke depannya. By the way, air panasnya sudah mendidih, kopinya sudah tersedia. Kita akan beruput kopi. Ada Bang Karno yang dari Sumatera dan Bang Abdi yang bawa kopinya nih. Nah, sambil mendengar apa itu Sabta Daya, bagaimana Kang Burhan ke depan bersama keluarga besar alumni geologi Akprin, sambil nyeruput, Kang Burhan bisa dengar Kang Burhan? Bisa. Kita akan menyerahkan mikrofonnya kepada pimpinan IAGI Next. Amin. Silakan. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dedi. Ini sangat baik sharingnya. Jadi tadi ada saya catat banyak hal dan banyak hub. Satu benang merah yang tadi saya artinya dua hal yang bisa saling sinergi dan dijawab secara tidak langsung oleh teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa Pak Ketua Alumni, Pak Didi dan pengurusnya, teman-teman moderator, narasumber dan moderator, ada Pak Ikhwan, ada Pak Godang, ada Pak Bawono, kemudian ada Pak Aditya dan ada Pak Ikhwan tadi. Terima kasih atas masukannya dan ya disoroti tadi luar biasa, sangat menginspirasi. Dua benang merah yang saling menjawab adalah apa sih untungnya di geologi, kemudian dijawab dengan hub. Artinya sebelum kita bicara sesuatu hal yang tadi menguntungkan atau tidak, tapi saya lebih cenderung bicara hub. Kenapa ke depan? Kenapa saya tidak bicara yang di belakang? Karena ini IAGI itu terus berkembang dan banyak perkembangan yang sudah dibuat oleh pengurus-pengurus yang lama. Namun PR-nya tadi menyebarkan, menginformasikan sehingga sampai ke pelosok itu ada rasa memiliki atau mendengar dan sehingga itu berjuang bersama-sama. Dan Bapak Ibu dulu IAGI itu hanya 16 pengda, sekarang sudah 26 pengda. Dan insya Allah
pengurus Pak Sukman Daru, Mbak Asri, Mbak Ocha, Mas Ir, kemudian beberapa pengurus inti itu sedang menggalang bagaimana Kalimantan Tengah bisa mendirikan sendiri seperti disampaikan tadi. Kenapa Kalimantan Tengah nggak ada tadi itu yang Pak Ikhwan, Pak Bawono dan teman-teman lain tadi menyampaikan. Kemudian yang tadi CPI batubara ya, Mas Gusfri Manuel tadi juga menyampaikan. Jadi artinya apa yang di dalam pikiran saya bahwa ini harus dikembangkan itu menjadi nyata karena masukan-masukan yang sangat baik tadi. Kemudian khusus Serdadu, saya jawab dulu nanti Pak Godang dulu. Pak Godang, pertanyaan menarik tentang Asproditagi. Asproditagi itu merupakan kelanjutan atau dibidani oleh IAGI yang dulunya KNPGI, Komite Nasional Pendidikan Indonesia, Kerangka Nasional Pendidikan Geologi Indonesia. Kemudian karena aturan KKNI masuklah kemudian di fase Asproditagi. Kemudian siapa yang mempelopori termasuk dari APRIN waktu itu Kaprodinya sama Bu Dekan, Bu Sri, Bu Wiwi ya. Itu menjadi pelopor salah satu pendiri dari Asproditagi. Jadi APRIN selalu terlibat dan saya sudah hampir 6 kali ke APRIN untuk berdiskusi dengan tim Prodi, kemudian melakukan kunjungan benchmarking dan sebagainya. Itu mungkin saya sendiri sudah 6 kali, beberapa teman 2 kali 3 kali ke sana. Dan APRIN juga berkunjung, kebetulan saya juga ngajar di Trisakti, jadi APRIN juga berkunjung juga ke Trisakti, memberikan sharing knowledge. Nah ini terjadi dimulai intens itu di 2016. Jadi Asproditagi didirikan di 2016, tepatan 1 Juni 2016. Kemudian kenapa ini idenya muncul? Ya, karena kita merasa saat itu 2016 itu baru rame-ramenya BBM ya. BBM masuk, BBM puncaknya mau diklaim, kemudian WA masuk satu aplikasi yang seksi. Dan disitulah kemudian kita tahu bahwa dari Sabang sampai Merauke itu ternyata fasilitas kurikulum di teknik geologi itu bervariasi. Dari situlah kemudian kita muncul, bagaimana kalau kita bikin standarisasi. Tapi yang distandarisasi bukan kurikulumnya, bukan mata kuliahnya, namun kompetensinya. Masing-masing punya ciri khas sendiri-sendiri. Dan APRIN salah satu yang berani mengambil ciri khasnya adalah mapping di lapangan. Dan itulah keunggulan lulusan-lulusan APRIN. Jadi punya kompetensi lebih dibanding lulusan geologi lain karena saya informasi tahun lalu masih tugas akhirnya mapping di lapangan. Dan ternyata itu dibutuhkan di dunia pertambangan, dunia mineral, kemudian di geologi teknik dan sebagainya. Dan itu menurut saya itu ciri khas dari APRIN yang luar biasa. Sementara prodi-prodi yang lain memilih memperkecil mappingnya, kemudian tugas akhir seperti halnya teknik yang lain. Nah ini keberanian APRIN untuk bertahan itu akan membawa dampak positif bagi lulusannya mempunyai satu nilai lebih dibanding lulusan-lulusan teknik geologi lain. Saya ucapkan selamat untuk APRIN yang selalu memegang apa yang diinginkan. Itu untuk Asproditagi. Kemudian bagaimana diskusi yang lama? Ya, betul Pak Godang. Jadi konsepnya kita sharing, kemudian bagaimana teman-teman geologi dari Sabang Merauke itu bisa mengenyam ilmu yang sama. Kemudian untuk Serdadu, terima kasih. Serdadu itu sertifikasi dan edukasi. Jadi kita itu kadang-kadang mohon maaf nih, sebagian orang berpikir, ngapain sertifikasi kan beli, tunggu dulu, gitu kan. Tunggu dulu bahwa sertifikasi itu bisa satu, membuat orang yang masuk menjadi lebih baik. Orang yang masuk itu bisa dari manapun, bisa dari antar profesi, bisa juga cross profesi, bisa juga dari luar negeri. Kalau kita punya sertifikasi yang baik, orang yang mau masuk, maka dia harus sertifikasi. Nah, ketika itu sertifikasi, maka ada pemerataan kesempatan untuk bekerja dengan yang sudah sertifikasi.
betul ada hal-hal negatif di sertifikasi. Nah, itu yang kita harus kemas bareng. Kemudian edukasi dalam rancangan Serdadu itu ada dua mainstream. Ada dua tujuan utama. Satu untuk sosial. Sosial itu untuk apa? Sharing para ekspert ke mahasiswa, ke lulusan baru secara online supaya murah gitu kan. Dan itu menghasilkan sertifikasi dasar. Okay? Dari IAGI. Dan sertifikasi itu minimum direkognisi oleh perusahaan. Oh, ternyata dia sudah mengikuti seminggu pelatihan tentang pengeboran geologi teknik. Oh, dia seminggu ini latihan untuk pemetaan bawah permukaan. Oh, seminggu ini dia latihan intens seismik interpretasi. Jadi banyak modul, nanti teman-teman dari perusahaan yang expert itu membuat kurikulum yang baik. Tentunya kerjasama dengan Asperritegi. Itu untuk fresh graduate. Untuk yang lulus mahasiswa kita sudah ada porsinya, yaitu di SMIAGI. Nah, SMIAGI itu kalau salah satu yang sekarang itu bagus adalah kalau dulu waktu saya mahasiswa cari pembicara itu sulitnya minta ampun. Sekarang mahasiswa lewat SMIAGI, FGMI itu bisa mendapatkan pembicara yang luar biasa. Nah, itu salah satu manfaat IAGI lewat SMIAGI. Kemudian mainstream yang kedua adalah untuk yang profesional. Seperti Mas Gusri Manuel tadi bahwa ada KCMI dan CPI dan sebagainya. Memang sekarang belum semua profesi, karena IAGI itu luas spektrumnya, jadi itulah yang nanti KCMI, CPI itu nanti di-adapt dengan profesi-profesi lain. Yang menurut saya paling doable dalam waktu 2-3 tahun itu adalah geologi teknik, pariwisata, geologi tata lingkungan. Kalau migas bisa teman perjalanannya agak panjang. Nah, tapi sekarang sertifikasi itu harus ada cantolan hukumnya. Cantolan hukumnya ini yang memang jangka panjang kita harus ada memperjuangkan undang-undang kegeologian atau peraturan yang lainnya. Nah, untuk jangka pendek kita harus belajar dengan lembaga penyelenggara sertifikasi. Kemudian kita mencangkok. Nah, itu akan lebih cepat. Itu metodenya. Tapi kalau kita dari bibit, ya pasti lama. Cuma kalau kita main step, nah itu mungkin insya Allah lebih cepat. Kemudian, ya IAGI belum menarik, itu tadi sudah kami jawab, banyak bencana. Nah, bencana segala macam ini, Mas, beriringan dengan edukasi yang masif. Maka di dalam program Sabta Daya ada yang disebut dengan QR IAGI, Quick Response IAGI. Ini kumpulan orang-orang yang volunteer, punya banyak ide dan punya keahlian. Kemudian merespon apapun, kemudian dirilis. Rilis itu kemudian diedukasi melalui FGMI dan SMIAGI. Dan kita bekerja sama dengan Science Communication Group, seperti ada ada beberapa podcast segala macam. Nah, kita akan ada satu kelompok itu nanti untuk bekerja sama dengan IAGI sehingga VR itu bisa memberikan respon yang baik. Kemudian perkembangan IT sama itu nanti kita kerjasama dengan perkembangan kita punya QR, kita punya Serdadu, kemudian kita punya Pentanet. Nah, kemudian manfaat secara langsung dengan banyaknya kita bekerja sama dengan macam-macam tadi, kemudian kita kemas dengan SIMO, yaitu Sistem Informasi Manajemen Organisasi yang baik, maka kemudahan akses itu bisa dilakukan dengan online, kemudian satu one stop. Dan SIMO akses itu bisa macam-macam isinya, bisa informasi peluang kerja, bisa informasi peluang magang, informasi peluang beasiswa, informasi geopreneur, informasi geowisata, bahkan link-link penting yang menyangkut ke geologi, like free data, kemudian ke pemerintah dan sebagainya. Tapi pengembangan perlu waktu. Kemudian, wah ini nanti gimana? Nah, teman-teman geologi itu banyak yang hobi website, hobi database. Kebetulan dia fresh graduate. Ya kita kumpulkan kerja bareng kayak padat karya gitu sambil menunggu. Ini membawa dampak IAGI menjadi dimiliki oleh anggotanya karena kerjaannya dikerjakan oleh sendiri. Tapi tentunya expertnya nanti kita lihat yang dari database IT. Tapi hal-hal yang berbau desain, website, pengelolaan itu bisa kita meng-hire teman-teman dari fresh graduate geologi. Itu konsepnya.
kemudian memaparkan geologi sudah, nah engineering dan budaya, ya betul Pak. Jadi memang geologi itu ada dua nomenklatur pada dasarnya, nomenklatur engineering sama nomenklatur science. Dan itu boleh hidup dua-duanya, tergantung pilihan kita. Nah itu yang akan diedap ke depan. Jadi memang satu-satunya untuk menjawab bagaimana IAGI ke depan itu adalah membentuk super tim yang bersinergi. Karena apa? Indonesia dari Sabang sampai Merauke spektrum bidangnya luas. Kalau ditangani small group pengurus, saya khawatir itu nanti tidak terhandle. Dan juga kita banyak pengda, kita efektifkan pengda sehingga di sel-sel pengda itu bisa mengadakan kegiatan yang berbau geologi. Dari mana? Ya self funding. Kemudian kalau memang nanti pimpinan pusat itu ada dana, ya kita harus proporsional. Bagaimana kita supaya di daerah itu juga punya kesempatan melaksanakan kegiatan dengan self funding dan juga bantuan dari PP. Kuncinya kita punya kemandirian finansial. Kalau kita janji, oh nanti ada proporsional di Pengda, cuma kita nggak punya kemandirian finansial, ya sama saja. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita bukan moto duitan, tapi kita memang harus perlu finansial. Itu kemandirian finansial. Dari mana? Ya dari e-commerce, kemudian penjualan merchandise, dari kursus yang profesional, kerjasama dengan yang lain. Maka insya Allah kalau ini bisa nanti kita buat koperasi, sehingga dari koperasi itulah kita bisa saling memberikan kontribusi. Tapi di samping itu kita juga harus tetap pada core-nya organisasi profesi, yaitu volunteer. Semua itu volunteer. Kedua, memberi harapan kepada anggotanya dan melaksanakan pelayanan ke anggotanya. Kemudian kita juga harus mempunyai core, yaitu publikasi dan kegiatan ilmiah. Majalah geologi atau jurnal geologi itu harus dibangkitkan. Sertifikasi harus dibangkitkan. Tanpa itu, ya kekhawatiran yang kebingungan yang sekarang terjadi akan terulang lagi. Itu jangan sampai. Tapi yang pada dasarnya kita akan selalu berkembang dan program-program itu tidak discontinue mulai baru lagi, tapi kita mempertimbangkan hal-hal yang lama yang bagus, kita kembangkan lebih baik. Kira-kira itu seruputan yang agak panjang, karena tadi satu hal yang menarik, jadi seruputannya agak panjang nih Pak Moderator, mohon maaf. Tapi saya sangat senang, masukannya sangat faktual dan bisa kita kerjakan bareng-bareng. Tapi yang jelas, IAGI tanpa Anda tak berarti. Siap. Saatnya berkolaborasi, melangkah untuk IAGI tanpa henti, untuk kebaikan dan kemajuan negeri ini. Itu saya yang berpikir begitu. Kita nggak perlu seperti, oh Burhan hebat, enggak. Yang kita perlukan seperti, makanya kita galang semua untuk masuk nanti, kemudian ada porsi kerjaannya sendiri-sendiri. Kira-kira itu teman-teman semua, makasih Pak Deddy. Makasih Kang Burhan. Teman-teman saya lihat ada yang gregetan Pak Bur. Ada yang sudah minta sesi Pak Bang bisa bertanya langsung. Saya sengaja kalau di sesi yang lain Kang Bur di belakang langsung kita tutup. Nah di sini saya taruh Kang Bur di depan dulu biar nanti ada diskusi yang di belakang. Karena saya yakin teman-teman yang lain masih belum, wah ini Kang Bur yang gimana nih. Nah biar Kang Bur tampil dulu. Nah ayo silakan saya lihat Bang Herman. Bang Herman bisa dengar? Atau teman-teman yang lainnya? Herman? Ya. Herman? Atau yang lain yang mau bertanya langsung kita berikan ini Bang Hermanto. Ayo. Langsung silakan. Monggo. Nah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau sekedar sharing sih, cuma lebih tepatnya curhat sini. Silakan Mas Herman. Langkah apa yang bisa dilakukan Pak terkait teman-teman yang terdampak pandemi dengan adanya pengurangan karyawan di perusahaan-perusahaan? Karena efek pandemi ini dahsyat banget ya Pak. Ya Pak. Halo Pak Hermanto. Halo iya Pak. Oke.
curhatnya itu aja atau ada yang lain, Pak? Iya, Pak. Oke, makasih. Izin menjawab Pak Irmanto ya. Betul Pak, jadi Iya, Pak. pandemi itu menghantam semua sendi, ekonomi, kehidupan keluarga, bahkan di edukasi juga sekarang sampai terdampak. Ada yang anaknya dibunuh, ada yang disakitin, kemudian perceraian dan sebagainya. Apa yang IAGI akan lakukan ke depan? Jadi memang kita mau tidak mau bekerja sama dengan stakeholder, dan ini sangat kita harus pahami secara bijak. Ada banyak aturan yang konon tujuannya sangat baik, yaitu untuk menarik investasi. Namun demikian ada beberapa yang memang dikritisi dan sebagainya. Jadi IAGI bersikap seperti apa, maka kita akan melihat dengan tim QR tadi, apa ini positif dan negatifnya. Di dalam wawancara kemarin kita ditanya juga, apa itu untungnya Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, dan sebagainya. Sebagai kita yang di bagian geologi, maka kita harus memandang tujuannya untuk investasi, salah satunya adalah supaya masuk dan kemudian tenaga kerja bisa masuk. Tapi itu dalam jangka panjang, artinya menengah dan panjang baru tahun depan. Itu menggeliat, insya Allah pandemi nanti juga surut di tahun depan, kemudian kita bisa menggeliat lagi. Kemudian tadi ada teman-teman yang menyatakan tambang sih, nikel dan sebagainya masih oke, tapi di lain pihak ada yang kena pandemi. Nah, untuk yang muda-muda, yang fresh graduate, mau tidak mau kita membuat alternatif, Pak. Jadi ke depan alternatif Qpreneur itu salah satunya, sehingga ada pembicaraan-pembicaraan bisnis kecil yang itu untuk menyambung hidup. Dan konsepnya adalah yang muda yang mengerjakan, yang pensiun atau yang sudah senior memberi modal. Tapi bukan kemudian berpikir seperti perusahaan. Jadi yang muda mempresentasikan konsep bisnisnya setelah kita bimbing dengan tim, kemudian yang kemudian punya rezeki bisa invest. Nah, itu untuk jangka pendek. Kemudian jangka pendek lain adalah yang kita banyak pekerjaan menyusun nanti SIMO atau sistem informasi organisasi, itu salah satunya adalah mendigitalisasi sumber daya IAGI. Arsip-arsip lama, kemudian proseding itu sudah mulai. Nah, kalau itu nanti ada 2-3, memang tidak banyak, beberapa fresh graduate masuk, itu juga akan memberikan impact yang baik. Kemudian dari beberapa stakeholder, nanti kita ada tim untuk bagaimana magang-magang itu bisa kita beritakan. Tidak bisa ngatur memang IAGI, cuma minimum kita memberitakan bahwa di Badan Geologi butuh pemagangan segini, ini begini, ini begini. Perusahaan ini butuh pemagangan seperti ini, meskipun pekerjaan-pekerjaan belum ada. Itu usaha-usaha, Pak, usaha-usaha yang kita rencanakan. Dan sekarang sebenarnya kemarin sebelum ini terjadi kampanye dan sebagainya, tim FGMI dan tim IAGI, tim yang lain itu sudah mau mempropos suatu kegiatan bisnis, pelatihan bisnis camp untuk 20 atau 25 fresh graduate. Namun itu dengan pertimbangan yang baik, pertimbangan yang kondisi saat ini, maka itu nanti kita akan lakukan setelah semuanya tenang. Itu Pak Hermanto, apa yang perlu kita lakukan. Kita sifatnya menjembatani, tapi apa yang kita bisa berbuat, maka itu nanti untuk anggota yang kebetulan terdampak. Untuk yang lain mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih detail step-stepnya, dan saya rasa ini yang berat ini kita bisa bareng-bareng pikul. Karena ketika saya diskusi dengan teman-teman di pemerintahan, di perusahaan juga memang masih relatif berat. Namun kemarin setetes embun, secercah harapan, Vale membuka lowongan, dan itu ternyata banyak juga yang berminat. Beberapa oil company itu membuka studi, nah itu bisa untuk mempekerjakan yang kebetulan. Terima kasih, Mas Hermanto. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Bur, atas masih ada yang lain? Teman-teman, jika ada yang masih mau mendiskusikan atau mau menyampaikan, silakan.
mumpung malam ini spesial Kali Sahak 28 dengan Kang Burhan. Ada? Mas Julianto ada? Mas Juli? Atau tim Kang Burhan lainnya? Sehingga bisa menyampaikan terkait dengan bagaimana prosesi teman-teman yang mungkin dalam hari ini punya beberapa kendala ketika pengurusan registrasi maupun aktivasi. Karena kita harus sampaikan ini Pak Bur, karena ada beberapa teman-teman kita ini punya kendala ketika harus NPA-nya belum didapatkan, belum dikeluarkan sampai hari ini. Saya berharap ini bisa ditelusuri, karena kita ngopi sambil berpikir ke depan bagaimana memenangkan. Ya. Atau Idar, bisa dengar Idar? Idar boleh. Bisa. Itu ada Mbak Ocha itu, ya, Mas Dedi. Boleh nambahin dikit kali ya. Mungkin tadi saya udah nulis di chat, jadi karena tinggal 4 hari lagi kan, jadi mungkin yang masih ada kendala atau segala macam, sebenarnya perwakilan Pak Burhan itu ada Mas Asno ya sama Mas Yulianta. Terus kalau misalnya mau lebih langsung lagi, saya udah kasih nomornya Pak Sutar sama Pak Daniel. Jadi mereka ini berdua adalah tim sekre yang dari IAGI, dari pengurus IAGI. Jadi baik untuk orang yang mau voting Pak Imam atau Pak Burhan, tinggal menghubungi Pak Sutar sama Pak Daniel ini. Jadi nanti WhatsApp sendiri untuk nanya gimana prosesnya, karena memang ada kendalanya ketika ternyata tuh websitenya sekarang tuh kadang suka down, karena memang tiba-tiba memang ya seperti yang tadi dibicarakan bahwa pemilu sekarang luar biasa animonya, yang biasanya yang bayar per tahun cuma 800, 1.000 orang dari 6.000 sampai 6.000 sampai 7.000 member, cuma sekarang nih tiba-tiba membludak dan sampai ribuan nambah. Jadi memang amat sangat luar biasa lah. Saya mengikuti 2 periode kepengurusan Pak Sukmandaru, agak kaget sama ya ada bahagia juga sih. Jadi orang sekarang mereka lebih aware dengan IAGI gitu. Jadi untuk ini bisa dicatat aja, bisa hubungin Pak Sutar di 0811 162 476 atau Pak Daniel di 0811 189 1064. Jadi mungkin itu, nah itu nanti kalau misalnya masih belum dijawab juga bisa menghubungi Mas Asno atau Mas Julian atau ketuanya masing-masing dari tiap alumninya, tiap ketua alumninya. Jadi nanti ketua alumninya menyampaikan kendalanya apa aja, karena memang karena banyak banget, jadi mungkin websitenya down, terus kadang kita mau masuk tiba-tiba websitenya kayak mati. Nah terus nanti si orang yang mau approve, kayak misalnya saya juga nggak ngeh ternyata misalnya ada yang membuat nama saya menjadi ininya sponsornya. Nah itu kadang mereka baru baca email segala macam. Jadi kalau bisa sih jadinya sekarang karena sisa udah 4 hari, jadi misalnya dia mau minta sponsor ke Mas Julianta sama Mas Irianto ya, jadi dia menghubungi Mas Irianto sama itu atau Mas Julianta sendiri untuk Mas sponsornya ke kamu, tolong lihat email misalnya gitu. Jadi biar ya namanya juga berkolaborasi semuanya. Jadi memang semua mesti diperbaiki di berbagai lini karena memang ternyata pembludak gitu. Itu aja sih. Jadi terus tadi dari beberapa curhatan ini ya, kenapa IAGI nggak begitu dikenal. Sebenarnya sih IAGI itu punya anak-anak IAGI, jadi banyak. Nah itu jadi terkadang IAGI-nya sendiri mungkin agak tenggelam karena yang menyelenggarakan tuh anak-anak organisasinya, jadi kayak FGMI misalnya. FGMI ke kampus-kampus sih, jadi memang karena tugasnya induk kadang memberikan mandat ke FGMI untuk ke kampus-kampus seperti itu. Misalnya masalah kekampusan, misalnya ke Asproditegi atau apa, nah kayak gitu-gitu. Jadi kayak misalnya masalah geowisata, kita punya Magi seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum terlalu kenal IAGI, mohon ke website IAGI, di situ
banyak banget info-info. Sebenarnya sih kita udah ngasih info dan kita punya Instagram dan kita punya Facebook, semua kita punya fanpage. Jadi sama LinkedIn. Jadi tapi kalau LinkedIn sih mungkin nggak terlalu aktif. Terus kalau misalnya untuk tadi ada pertanyaan lagi, mungkin kalau yang kerja itu ya geologis, mudah-mudahan tahun depan pandemi. Jadi sih kalau saya kan sekarang lagi kerja di tambang, jadi mungkin ada beberapa tambang yang sekarang masih mencari graduate trainee atau apa. Nah jadi sekarang sih saatnya mencari informasi. Misalnya kamu mau ke perusahaan apa, cari informasinya sekarang kebanyakan di Instagram. Jadi kayak saya sekarang kerja di Harita. Jadi Harita sebenarnya banyak mencari geologis muda gitu. Tapi ya nggak banyak banget. Jadi mungkin misalnya cari cuma 2, 3. Tapi ya lumayan lah daripada nggak buka lowongan gitu. Jadi intinya sih banyak-banyaklah bersosial media. Terus buka-buka Instagram atau LinkedIn. Karena saya juga di LinkedIn juga ada beberapa kayak Antam baru bukaan juga, tapi mungkin di LinkedIn, jadi mungkin bisa di search di situ gitu. Jadi memang harus keaktifan kita sendiri sama ya kenal sama kakak-kakak kelas atau alumni-alumni lain gitu. Jadi sih kalau saya bilang sih kalau memang beberapa tidak kenal IAGI, sebenarnya IAGI itu ajang untuk mencari networking juga ketika kita mengadakan seminar ataupun kalau sekarang kita kebanyakan webinar sih. Cuma kalau di IAGI sendiri webinar yang tentang materi-materi mungkin terkadang di anak organisasi, jadi kayak ISPG, MGI itu mengeluarkan setiap minggu kita ada, kalau MGI ada Sasami, ISPG ada talknya sendiri yang tiap hari Sabtu atau Minggu. Jadi semuanya tuh sebenarnya kita semua ada acara dan merangkul semua, cuma mungkin informasinya mungkin belum sampai terlalu banyak gitu, terlalu ini banget. Tapi sebenarnya sih kalian bisa masuk ke fanpage tersebut, dan itu aja sih. Gitu aja dari saya, Pak Burhan. Mohon maaf. Luar biasa. Makasih Mbak penjelasannya. Dan ya, untuk yang melengkapi tadi yang disampaikan Pak Dedi dan Mbak Ocha, ini saya share sedikit ya tentang bagaimana anak organisasi. Tadi ada yang nanya di chat juga. Ya, Mbak Nita. Pertanyaan Mbak Nita. Ya. Monggo Pak. Sebentar, saya share dulu. Saya bisa share nggak ya? Sudah dijadikan co-host berarti bisa Pak. Udah ya, oke. Nah, teman-teman ini IAGI or.id. Jadi ini web kita dan lambangnya di sini ada pertama kali Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia, ini tahun 2008, kemudian ini untuk khusus mineral ekonomi atau geologi ekonomi ya. Kemudian ini Forum Geosaintis Muda Indonesia, FGMI, ini yang menjadi pembina dari SMIAGI. Dan SMIAGI Akpri ini termasuk yang maju. Kemarin di ITERA itu ikut juga ke sana. Kemudian ada ISPG, Indonesian Society of Petroleum Geologists. Kemudian ada Masyarakat Geologi Tata Lingkung Indonesia. Jadi tadi yang ada pertanyaan bagaimana untuk tata kota dan sebagainya bisa masuk di sini. Ini ada Mageti. Kemudian ada FOSI, Forum Sedimentologi di Indonesia, itu 95 yang pertama kali. Kemudian yang ke geologi teknik, dan tadi ada sertifikasi dan sebagainya, bisa gabung di Masyarakat Geologi Teknik Indonesia. Kemudian yang tadi menanyakan geowisata, untuk hal-hal yang berbau geowisata ada di sini. Nah, pelatihannya juga ada, salah satu itu ada Pak Rapper, kemudian ada ketuanya itu Pak Heriadi Rahmat, dan itu bahkan ada pelatihan-pelatihan sertifikasi untuk dengan pemerintah, SNI segala macam, untuk pemandu wisata dari geowisata. Itu ada. Nah, nanti tinggal masuk di sini. Nah, teman-teman sekalian, kalau mau mendaftar ada di sini.
Jadi pendaftaran itu ada dua cara join. Itu artinya kalau Bapak Ibu mau mendaftar, ini langsung diklik. Kemudian apakah pernah mendaftar anggota sebelumnya, bisa dijawab yes, bisa dijawab no. Kalau no, maka Bapak Ibu tinggal mengisi email address-nya, nama depan sama nama belakang. Usahakan nama emailnya pakai email pribadi. Kenapa? Kalau email kantor itu biasanya di kantor itu ada security, tingkat security tersendiri, sehingga kadang-kadang diblok atau masuk ke spam. Terutama untuk email-email baru. Jadi email Yahoo dan sebagainya masuk di situ. Ini masuk, kemudian nanti mengisi di situ, kemudian membayarkan 250.000 dan sebagainya. Kemudian mengupload dan sebagainya. Itu prosesnya ada. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah merasa jadi anggota, bisa re-registrasi. Nah, re-registrasi ini Bapak Ibu perlu nomor anggota, kemudian email personalnya. Nah, kalau email personalnya masih sama, maka tinggal submit. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan loginnya di emailnya. Demikian juga tadi yang join. Jadi umpama di sini nomor saya 2056. Oke. Nah, di sini sudah ada apakah identitas Anda Muhammad Burhanuddin Nur gitu kan. Kalau no berarti kita jawab no, kalau yes maka emailnya akan muncul di sini. Nah, ketika submit nanti Bapak Ibu punya loginnya di emailnya. Nah, setelah itu baru Bapak login di sini. Bapak login di sini pakai email dan password yang dikirim di email Bapak Ibu. Itu kira-kira. Nah, untuk memilih reference sebaiknya supaya cepat, karena saya tiap hari buka, itu Mbak Oca tadi, kemudian Mbak Astri, kemudian saya, Burhanuddin Nur, kemudian Pak Julianta, Pak Irianto, itu semua pengurus PP, itu yang selalu membuka supaya cepat aja sini. Kira-kira itu teman-teman sekalian. Nah, nanti setelah di email tadi nanti tinggal login. Loginnya ini passwordnya apa itu dikirim. Biasanya email personal itu sebagai username-nya, passwordnya adalah itu. Oke. Jadi kira-kira itu teman-teman. Nah, sekarang bagaimana kalau yang sudah manual bayar dulu? Dulu kan cuma membayar kemudian dianggap aktif. Nah, sekarang bisa dengan di sini. Oke, Bapak langsung login. Kalau Bapak sudah pernah merasa ada login, kemudian di bawah ini ada yang disebut dengan lupa password. Nah ini, lupa password atau login pertama kali. Oke. Oke. Lupa password, maka Bapak akan ditanya NPA dan emailnya. Nah, kalau emailnya ganti, seperti disarankan Mbak Oca tadi, menghubungi ke sekretariat. Kenapa email ini tidak bisa diganti serta-merta? Karena ini akan berbahaya, karena security-nya ada di email. Dan email inilah yang harus benar, karena nanti waktu kita melakukan pencoblosan, semua informasi dikirim lewat email. Oke. Waktu sebelum tahap awal, email ini bisa muncul sendiri di sini dan kita bisa ganti langsung. Cuma sekarang email, kalau ada perubahan email harus mengkontak ke sekretariat karena itu bagian kontrol security-nya. Jangan sampai orang lain memakai NPA kita atau emailnya diganti oleh semena-mena oleh orang lain. Itu kira-kira teman-teman apa perlu saya ulang lagi? Dan kalau pakai handphone, kadang-kadang yang kuning ini nggak muncul. Jadi mungkin nanti di landscape. Kalau portrait posisinya ini nggak muncul. Kalau nggak muncul, kemudian di zoom out supaya kuningnya muncul di landscape kalau pakai Android. Kadang-kadang kalau yang pakai Apple itu kadang-kadang ada hambatan dikit. Jadi kalau pakai komputer ini bisa di kanan atas. Di join itu untuk yang baru, re-registrasi kalau anggota lama. Kalau kita lupa nomor NPA-nya telepon, atau menghubungi ketua alumni atau yang mengurusi, nanti ditanyakan ke sekretariat.
login, kemudian kalau kita sudah ada email pemberitahuan. Saya rasa itu tambahan dari saya, Bapak Ibu, mewakili Pak Julianta tadi kemungkinan ada keperluan dulu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Dedi. Terima kasih Pak Bur. Baik, sudah disampaikan oleh Pak Bur secara detail dan Mbak Ocha tadi. Saya melihat di kolom kita ada perwakilan dosen aktif, Pak, dosen muda di Akprin. Ada Mas Radit. Mas Radit bisa dengar? Raditya? Mas Radit? Tadi ada Mas Adit, sekarang Radit itu. Ya, kalau Radit ini dosen di Akprin hari ini, Pak. Radit bisa dengar? Mas Radit? Mas Radit? Raditya? Kita mau dengar toh harapannya terkait dengan pengembangan. Bentar, dia lagi off. Mungkin lagi. Speakernya lagi off beliau. Ya, speakernya off. Oke, siaplah kalau gitu. Baik, masih ada lagi yang lain yang ingin mempertanyakan atau ingin memberikan masukan? Senior-senior saya yang hadir ada Mas Abdi Yerhan, ada Mas Karno, ini beliau ini IT. Ada masukan senior-seniorku? Kalaupun sudah tidak ada. Itu ada tambahan dari Mbak Asri. Mbak Asri? Silakan Mbak Asri. Mbak Asri. Mbak Asri. Halo. Bisa dengarkah? Ya, kalau seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya SMI IAGI Akprin itu termasuk yang aktif di IAGI. Ya, di FGMI juga luar biasa aktif, dan termasuk SMI IAGI yang baik gitu. Kalau saya lihat di Facebooknya, di fanpage-nya, kemudian di web IAGI itu masuk kegiatannya. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah login, nanti bisa mengakses proseding secara gratis. Kalau sudah login, nah proseding itu sekarang proses untuk memasukkan data sumber daya yang lama. Jadi mungkin masih terbatas, tapi selalu berkembang. Mungkin sekarang baru 10 sampai 12 atau 10 tahun. Nah, nanti selalu akan ditingkatkan. Nah, kalau itu mau speed up, maka kita bisa mengajak teman-teman fresh graduate untuk memasukkan itu. Baik. Saya lihat Bang Karno mic-nya dihidupkan nih. Senior. Ya. Silakan. Ya, Mas Dedi. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas waktunya. Ya. Mungkin ada beberapa saran yang ingin saya kemukakan pada alumni dan ini Kang Burhan. Siap. Pertama, mungkin buat alumni Akprin masih kurangnya perhatian kepada teman-teman yang belum ada pekerjaan. Jadi mereka masih sulit mencari informasi adik-adik tingkat itu yang telah lulus. Saya minta mungkin perhatiannya pada kawan-kawan yang telah memperoleh pekerjaan. Informasi itu di-share ke adik-adik kita itu lebih aktif. Terus juga saya minta Kang Burhan untuk itu juga, Pak. Siap. Karena jauh ini saya melihat sekali informasi itu didapat, informasi pekerjaan itu kan. Mereka cuman via WA aja menanyakan kepada para senior, tapi seniornya nggak ada perhatian gitu loh. Saya pesimis sekali lihat ini. Itu aja Pak. Terima kasih, moderator. Makasih Bang Ipan. Bang Ipan atau Bang Karno ini? Yang sering kita alami ini permasalahan yang hampir semuanya sama. Kang Burhan bisa memberikan Bagaimana? Oke, makasih Pak Karno.
atas pertanyaannya. Seperti dijelaskan tadi bahwa kita harus aktif juga melihat medsos dari beberapa perusahaan dan juga organisasi. Nah, dari informasi yang ada tadi, apa yang kita akan lakukan bersama-sama nanti, informasi yang seperti disampaikan Mbak Ocha, kemudian Mbak Asri tadi sampaikan juga di chat, teman-teman yang lain, itu nanti kita bisa linkkan dengan web IAKI. Dan web IAKI ini selalu berkembang terus, dan seperti diceritakan oleh Mbak Ocha tadi, web itu berkembang kemudian selalu migrasi. Nah, sekarang ini dalam fase-fase pengembangan seperti dikemukakan tadi. Dan pengembangan itu memang butuh kehati-hatian karena prosesnya paralel. Kalau yang IAKI-nya dimatiin dulu kemudian kita buat, itu mungkin lebih cepat, tapi ini kan dipakai sekaligus pengembangan. Nanti dalam program ke depan, ketika ini dari pengurus yang lama itu sudah baik, kemudian tinggal mengembangkan, dan nanti info-info yang tadi disampaikan Mbak Ocha, Mbak Asri itu bisa di-link-kan. Itu sangat mudah nanti di-link-kan. Link-kan Instagramnya kemana, kemudian diikut, itu akan terupdate sendiri. Itu cara mudah. Jadi ketika ngeklik web IAKI atau Instagram IAKI, itu bisa masuk ke link follow ke perusahaan-perusahaan itu jadi menjadi lebih informatif. Jadi ketika saling follow masuk gitu kan. Dan mungkin dibiasakan juga dengan medsos. Terus terang saya sendiri juga tidak maniak medsos, cuma memang harus ikut. Saya ikut beberapa perusahaan, ikut medsos beberapa organisasi, dan itu ternyata info itu yang memberikan hal yang lebih cepat. Kemudian insya Allah ke depan WA itu bisa untuk keanggotaan, dan Bapak Ibu setiap anak organisasi itu punya WA group. ISPG punya, MGI punya, di Facebook juga punya. Nah, mohon kalau memang perlu info-info itu diikutin aja. Di follow Facebooknya, MGI, ISPG, Maki dan sebagainya, Maketi. Nah, itu info itu selalu update di Facebook. Kalau enggak, Instagramnya atau Twitternya yang lain. Itu akan mempermudah nanti. Dan IAKI nanti di webnya akan secara resmi menggalang itu, sehingga anggota IAKI itu begitu menghadapi web IAKI sudah ada link banyak, tinggal nanti nyantolnya mau kemana. Contohnya mau nyantol Badan Geologi, klik linknya Badan Geologi. SDM ke sana, portal kebencanaan BNPB ke sana. Jadi tidak perlu ingat webnya apa ya, gitu. Tidak perlu googling. Tapi begitu masuk web IAKI sudah ada linknya. Itu salah satu yang tadi, kemudahan akses dan sebagainya. Namun itu perlu proses, perlu tim yang baik. Itu Pak Karno semoga menjawab. Tapi kalau memang IAKI memang tidak bisa menciptakan lapangan kerja dalam konteks seperti perusahaan, karena kita organisasi profesi, bisanya menjembatani informasi-informasi yang ada supaya lebih cepat menyampai ke anggota atau memberi alternatif-alternatif yang lebih mudah diakses. Itu yang bisa diprogramkan ke depan bersama-sama. Makasih Pak Karno. Baik. Terima kasih Kang Burhan. Terima kasih Senior Karno, Ipan atas masukannya untuk kita semua. Sebelum misalnya ada lagi sesi yang ini, kita foto bersama dulu. Apakah ini dikomandoin oleh tim kreatif tim Kang Burhan atau dari? Kelihatannya Pak Karno masih ada yang ditanya itu. Karno masih ada lagi, Ipan? Boleh yang udah pinjam nggak? Nggak boleh. Pak Karno di unmute dulu Pak. Itu masih mute itu. Ipan mic-nya. Karno, Ipan. Mancing. Itu masih mute. Pak Karno masih mute. Pak Karno masih mute tuh. Belum bisa terdengar. Ya, sudah silakan. Silakan, Ipan. Oke, langsung aja, Kang Burhan. Satu lagi, silakan, Pak. Silakan, Pak. Karena saya kan bekerja di birokrasi, Pak. Jadi saya ingin ya di depan ini ada
kontribusinya ke daerah, Pak. Ada apa? Kerjasama ke daerah, karena selama ini masih sedikit sekali ya gini kontribusinya ke daerah, ke birokrasi gitu, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih, Bang Burhan. Oke, makasih. Pak, karena itu kita jawab dengan sinergi Pengda. Jadi sinergi Pengda itu nanti programnya adalah pemberdayaan Pengda dan juga ahli tempatan atau bahasa Jepangnya lokal export gitu. Jadi teman-teman nanti kita dampingi dengan tim ahli dari PP, kemudian Pengda kita promosikan, at least kita PP akan mengirim surat ke gubernur atau pemerintah daerah ke instansi terkait di situ bahwa di sini ada Pengda, pengurusnya ini, kontak personnya ini. Minimum itu dulu karena ada beberapa memang seperti Pak Karno sampaikan ada yang IAGI belum dikenal Pengda, tapi ada juga IAGI yang sangat dekat dengan Pengda. Bahkan gubernurnya mau datang dalam acara mengisi hal-hal yang berbau geowisata, geologi teknik, tata kelola dan tata kelola daya dukung lingkungan itu ada juga. Jadi yang sudah baik, kemudian kita ucapkan terima kasih untuk meningkatkan. Yang belum, yang seperti Pak Karno sampaikan tadi, kita akan dorong dan kita akan sowan bersama dengan stakeholder bersama Pengda yang ada di situ. Ya, nah, bagaimana kalau provinsi yang belum ada Pengda, ya nanti kita seperti dirintis oleh Pak Suman baru sekarang, semua dihidupkan Pengdanya untuk kemudian diberdayakan ke daerah. Itu Pak Karno usaha-usaha yang sudah dilakukan Pak Sukman Daru dan insya Allah akan saya teruskan ke depan menjadi lebih intens. Dan sekarang ini Mbak Asri dan tim itu sedang bagaimana Kalimantan Tengah segera membentuk Pengda. Kemudian Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat itu memang belum ada pendidikan geologinya, tadi disampaikan Pak siapa tadi ya, lupa saya, mohon maaf. Itu memang secara peta Asproditegi, Kalimantan Barat dan Tengah belum ada geologinya, termasuk tempatnya Pak Khotib nih, NTB, NTT itu belum ada geologinya. Itu kira-kira. Kalau yang lain, Jawa itu udah mau tenggelam dengan prodi teknik geologi gitu kan. Sumatera udah tinggal Bengkulu dan Sumbar gitu kan. Sudah cukup lah 6. Nah, Sulawesi sudah banyak itu. Ada 6 kalau nggak salah. Maluku sudah ada. Tinggal Malut yang belum gitu kan. Katanya Pak Dedi itu mau buka gitu kan. Ada di Papua sudah ada 3. Jadi memang yang belum itu Kalimantan Tengah sama Kalimantan Barat. Sama NTT NTB. Dan sebelum mungkin saya informasikan juga Bapak Ibu tanggal 15 sampai 18 itu ada PIT IAGI. PIT IAGI itu secara blended bisa datang ke sana, bisa juga online. Nah, nanti bisa buka web IAGI, kemudian lihat PIT IAGI infonya seperti apa. Kemudian pendaftaran anggota IAGI itu paling lambat tanggal 25. Setelah itu sudah ditutup. Nanti ke depan masih bisa lagi, tapi untuk DPT, pendaftaran untuk DPT itu 25 November ini. Jadi mohon yang belum terdaftar segera nanti Pak Dedi, Pak Julianta, Pak Didi, teman-teman pengurus bisa koordinasi dengan Pak Julianta, sekarang sudah ada. Kemudian pencoblosannya tanggal 3 Desember sampai 17 Desember online. Makanya alamat emailnya harus benar. Loginnya juga harus benar. Itu kira-kira Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Kang Bur. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, saya serahkan ke teman-teman tim Kang Burhan agar kita sesi foto dulu. Oke. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mohon izin saya akan membantu untuk proses pengambilan foto bersama yang akan ada 4 sesi foto bersama. Untuk sesi foto pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk sesi yang kedua, 1, 2, 3. Baik, untuk sesi ketiga, 1, 2, 3. Dan untuk sesi yang terakhir, 1, 2,
Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sudah Mbaknya? Sudah. Oke, terima kasih semuanya, Kang Burhan, para teman-teman panelis, senior-senior yang sudah hadir, teman-teman tim kemenangan. Terima kasih. Semoga apa yang kita buat malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kita tidak lain adalah menjalankan amanah ini sebaik-baik mungkin dan Kang Burhan untuk menjadi pemenangnya. Selanjutnya saya tutup dengan mengucapkan nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Akprin atas penerimaannya luar biasa. Insya Allah nanti kita ke depan menjadi super tim yang baik dengan semua geolog Indonesia untuk kejayaan bangsa ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih.